Komisi 3 DPR menerima audiensi RE, pelajar yang diduga korban perundungan dan kekerasan fisik di SMA Binus Simpruk, Jakarta Selatan. Di depan anggota DPR, RE memberikan pernyataan mengenai kasus yang menimpanya. Audiensi digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Hadir dalam audiensi tersebut, kuasa hukum korban Sunan Kalijaga dan salah satu tim kuasa hukum siswa terlapor Rasa Mala Aritonang. RE menceritakan kejadian yang dialaminya terjadi sejak awal masuk sekolah pada November 2023. Ia menceritakan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Selain perundungan, RE juga mengalami dugaan kekerasan seksual. Itu tidak punya teman, tidak punya siapapun. Dan dari hari pertama, saya berharap saya dapat diterima dengan baik. Saya berharap betul saya bisa membanggakan nama sekolah, nama bangsa Indonesia. Saya harap saya dapat bekerja sama dengan siswa-siswa lain. Namun kenyataannya ketika saya baru pertama kali masuk ke sekolah, di bulan November 2023, itu saya sudah mendapatkan bullying secara verbal yang tiada hentinya. Selalu dibully di depan umum, di depan siswa laki-laki, di depan siswa perempuan, bahkan di depan guru. Dan karena hanya saya sendirian di sana, sementara mereka 20 sampai 30 orang selalu menghampiri saya bersama-sama. Bahkan mereka melakukan pelecehan juga kepada saya di bulan pertama saya sekolah. Di bulan November 2023 terpapar jelas, bahkan saya rasa di CCTV. Tetapi kenapa sekolah tidak pernah mengungkapkan CCTV itu? Kenapa sekolah hanya menunjukkan bukti-bukti atau video yang hanya menguntungkan pihak mereka dan bisa memutarbalikkan semua fakta? Sementara saya hanya anak bangsa yang bisa berharap keadilan dan mewakili para korban bully di luar sana. Saya dari awal, kemaluan saya dipegang-pegang di depan perempuan, di depan laki-laki. Sementara itu, kuasa hukum korban Sunan Kalijaga menyebut upaya mediasi tidak akan tercapai bila pihak sekolah ataupun terduga pelaku menyangkal perbuatannya, bahkan berupaya untuk melaporkan korban ke polisi. Sekolah ini wajib ya dan harus bertanggung jawab mengacu kepada peraturan Kementerian Pendidikan nomor 46 tahun 2023 bahwa pelaksana pendidikan wajib ya memberikan rasa aman dan nyaman kepada peserta didik, yang dimana saat ini korban atau peserta didiknya tidak mendapatkan atau merasa aman dan nyaman di sekolah, tetapi mendapatkan kekerasan di sekolah. Dan yang kami sayangkan bukannya malah memperbaiki, tapi malah seolah membenarkan bahwa mereka ini berkelahi. Sekarang pertanyaan saya, emang ada kurikulum berkelahi atau membenarkan perkelahian di satu? Salah satu kuasa hukum dari 8 orang terduga pelaku bullying SMA Binus Simpruk, Kebayoran Lama, Rasa Mala Aritonang, membantah adanya pengeroyokan terhadap korban. Rasa Mala menyebut hal ini adalah perkelahian yang disepakati oleh pihak korban dan terduga pelaku. Jadi itu semua dilakukan berdasarkan kesepakatan dari keduanya. Kalau kita dilihat ada 2 orang yang berkelahi, itu ada yang memegang timer ya. Ada yang memegang timer juga. Jadi jelas sekali itu secara faktual kita bisa lihat di CCTV itu bukan pengeroyokan ya. Karena yang lain tidak ada yang melakukan tindakan kekerasan, hanya melihat saja. Kemudian yang kedua itu dilakukan berdasarkan kesepakatan untuk bertanding di antara mereka. Itu juga dikonfirmasi lewat keterangan-keterangan saksi yang ada di sana, anak-anak ini. Kira-kira itu. Tujuan bertandingnya apa, Pak? Tujuan bertandingnya? Ya, ini kan kita mesti paham, ini kan anak-anak di bawah umur ini. Kalau anak-anak di bawah umur, kadang-kadang mereka itu punya ide-ide yang out of the box, ya kan? Yang kadang-kadang kita secara orang dewasa tidak bisa diukur dengan kita untuk kepentingan apa mereka berantem gitu. Kalau kita dulu mungkin kita punya pengalaman sebagai anak siswa di sekolah, perkelahian semacam itu kadang-kadang sering kita lihat gitu, walaupun kita tidak membenarkan hal tersebut.
Sebelumnya pada pekan lalu Binus Simpruk menyebutkan tidak ada perundungan maupun pelecehan seksual karena kasus yang terjadi murni perselisihan antar siswa. Dari Jakarta, Maulana Iqbal, Sebastian Pascal, jurnalis NTV melaporkan.